Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kita lanjutkan pembahasan kita ya tentang kita ini harus makan lebih sering atau tidak lebih sering gitu ya. Masih melanjutkan ya hasil-hasil penelitian ya. Tadi kita sudah sampaikan ada yang mendukung tentang frekuensi makan yang lebih sering atau juga ternyata ada yang mengatakan lebih sering itu hanya untuk performa atletik ya, untuk atlet ya, jadi bukan untuk masyarakat secara general gitu ya. Kemudian juga barangkali ini hasil penelitian juga yang menginformasikan kenapa ada anjuran tentang seringnya makan tadi, karena satu penelitian itu mengatakan bahwa orang yang makan lebih sering itu cenderung memiliki kualitas diet yang lebih baik, itu katanya ya. Jadi secara khusus mereka mengkonsumsi setidaknya 3 kali sehari lebih cenderung memiliki asupan sayuran ya, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, biji-bijian dan susu yang lebih banyak. Dan orang-orang ini juga lebih cenderung mengkonsumsi lebih sedikit natrium dan gula tambahan daripada mereka yang mengkonsumsi 2 kali sehari ya. Artinya variasi makanan bagi mereka yang lebih sering makan ini menurut hasil penelitian ini katanya lebih variatif ya, dan lebih mengkonsumsi mereka-mereka yang dengan nutrisi yang lebih lengkap tadi. Demikian pula studi pada tahun 2020 ya, yang diterbitkan oleh British Journal of Nutrition menemukan bahwa peningkatan frekuensi makan sekitar 3 kali sehari dikaitkan dengan kualitas diet yang lebih tinggi. Jadi dari sisi kualitas diet, konon katanya hasil penelitian itu menunjukkan mereka yang lebih sering makan itu kualitas dietnya lebih bagus. Nah ini juga bagi kita yang tadi yang kita sampaikan adalah penelitian di luar negeri ya, di negara kita. Apakah mereka yang sering makan ini dengan kualitas diet yang lebih bagus? Kok rasa-rasanya masih harus kita pertanyakan dan harus kita buktikan dulu penelitian-penelitian di lapangan ya. Jangan-jangan justru kualitas makanannya sudah sering makan tapi dengan kualitas yang tidak bagus gitu ya. Jadi pada akhirnya apakah yang lebih baik dari 2 pendapat tadi gitu ya. Jadi dari 2 pola tadi akhirnya kita bisa menyimpulkan ya sebenarnya setidak-tidaknya di masyarakat itu akan terbagi dengan dua atau 3 pola ya. Yang pertama adalah siapa sih yang harus makan dalam porsi kecil dan sering? Siapa yang harus makan dalam porsi besar tetapi jarang gitu ya? Dan bagaimana yang diet yang paling optimalnya seperti apa gitu ya? Baik ya, yang pertama yang akan kita sampaikan adalah siapa yang harus makan dalam porsi kecil dan sering. Sebuah ulasan yang diterbitkan di Nutrition in Clinical Practice menunjukkan bahwa populasi tertentu dapat mengambil manfaat dari 6 hingga 10 makanan porsi kecil dan sering. Ya, ini termasuk orang-orang yang ini ya mengalami rasa kenyang lebih awal. Ya, jadi kita ini kan di antara kita itu ada yang kalau makan itu tidak bisa banyak memang itu ya. Jadi makan sedikit sudah merasa kenyang. Nah ini yang cocok untuk mereka yang dengan porsi kecil tadi gitu ya. Jadi kalau memang kita itu cepat merasa kenyang, maka dianjurkan untuk mengambil posisi lebih sering makan itu lebih baik gitu ya. Kemudian sedang mencoba menambah berat badan. Nah jadi justru yang sering makan itu adalah untuk mereka-mereka yang mungkin kekurangan berat badan. Jadi yang kelebihan berat badan memang sebenarnya orang sering mengatakan memang ngemil itu ya jangan dilakukan ya kalau orang sudah kelebihan berat badan, apalagi orang yang sudah obesitas gitu ya. Jadi pola makan yang sering ini adalah lebih untuk meningkatkan berat badan, bukan penurunan berat badan ya.
Itu rekomendasinya seperti itu ya. Kemudian orang yang mengalami gastroparesis, nah ini ada orang-orang tertentu kan lambungnya itu memang tidak tadi ya, tidak cukup kuat untuk menampung makanan yang banyak gitu ya. Jadi misalnya orang yang mengalami gejala gastrointestinal ya seperti mudah mual, mudah muntah atau juga kembung ya. Nah, disinilah orang bisa mengambil pola lebih sering makan gitu ya. Nah, memang kalau ketika kita lihat di sini kadang-kadang sering ada hubungannya dengan orang yang sudah ada penyakit MAH gitu ya. Jika target Anda adalah menurunkan berat badan, penting untuk memperhatikan porsi Anda tentu saja ya. Jadi ternyata di sini masih makan sering pun kalau untuk menurunkan berat badan ya porsinya yang harus dilihat nanti isinya ya. Pastikan untuk memenuhi kebutuhan kalori harian Anda dan membaginya di antara jumlah makanan yang Anda konsumsi. Misalnya jika Anda membutuhkan 1.800 kalori untuk mempertahankan berat badan Anda dan memilih untuk makan 6 kali dalam porsi kecil setiap harinya, maka setiap kali makan harus sekitar 300 kalori ya. Makan porsi kecil dan sering datang dalam bentuk makanan ultra olahan dan makanan ringan yang kekurangan banyak nutrisi penting yang dibutuhkan untuk Anda. Oleh karena itu penting untuk memperhatikan kualitas makanan yang kita konsumsi. Jadi kalau dalam konteks keindonesiaan tadi yang saya katakan ya, untuk sering makan yang kecil-kecil itu seringkali kualitas makanannya justru buruk ya. Jadi kalau benar di barat mungkin berbeda ya, di kita justru buruk. Jadi ya kita harus perhatikan ya, ketika makannya sedikit-sedikit tetapi porsinya, isinya juga harus cukup lengkap ya. Di kita kadang-kadang malah justru menjadi tidak lengkap dan kemudian kita banyak memakan makanan yang ya kurang bagus lah ya, makanan awetan gitu ya. Jadi itu ya, bagi Anda yang mau mengambil pola makan lebih sering, itu terutama Anda yang cepat merasa kenyang, kemudian sedang berusaha menambah berat badan ya. Kemudian juga ketika lambung kita ini tidak cukup kuat ya untuk menampung makanan secara lebih banyak karena kita mudah mual, mudah muntah dan juga mudah kembung. Demikian, nanti kita lanjutkan dengan siapa yang cocok untuk mengkonsumsi makanan yang dengan porsi yang lebih besar tetapi dengan frekuensi yang jarang. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sehat bersama Lukman Effendi.